Regi Pranoto, Regi mendirikan komunitas borderline personality disorder dan sampai sekarang masih aktif pengembangan organisasinya. Lalu ada Dewi. Iya, terima kasih kesempatannya. Pertama memang saya sudah unsubscribe karena kasus yang waktu pertama kali dia terlibat dengan Luna Maya tersebut. Saya sudah unsubscribe, padahal memang saya bisa melihat ininya konten yang dia punya cukup edukatif, ada beberapa yang bisa kita ambil positifnya di situ, tapi karena hal tersebut saya unsubscribe, dan saya lagi buka-buka YouTube, tapi masih ada di beranda. Di beranda, akhirnya saya nonton, karena saya suka sama Mongol, lucu sekali menurut saya dia. Lalu saya tonton akhirnya saya tonton at the first 5 minutes, and I was thinking like, masih this is kind of funny, and then 10 menit kok jadi nggak lucu ya, menit-menit selanjutnya kok jadi mengolok-olok ya, dan sampai akhir saya nonton itu konten di video podcastnya dia. Pertama ini saya kesel ya, saya ke-trigger. Bukan hanya dari videonya saja, tapi dari komentar-komentar yang ada di video tersebut. Kalau kita perhatikan, saya sih udah nggak berani untuk melihat komentar-komentarnya lagi ya, karena saya sudah coba mengedukasi di situ. Ternyata saya dapat cukup bulian di situ. Jadi saya rasa saya nggak perlu lagi untuk terlibat di situ, karena saya lebih mementingkan untuk kesehatan mental saya pribadi. Saya rasa ini cukup penting untuk kita angkat ke permukaan, karena this is not the first time he did it. This is like the second time. The first time he did it, mungkin dia bisa say sorry, okay, bla bla bla, and stuff like that. Tapi ini udah yang kedua kali. Jadi menurut saya kalau kita melakukan gerakan bersama seperti ini, cross mental health semuanya yang ada di sini, saya rasa memang perlu untuk pertama adalah memberikan efek jerah terhadap yang bersangkutan. Kedua, memberikan juga sebagai contoh untuk masyarakat lain gitu ya. Karena kita juga pernah lihat ada beberapa kita bilang artis atau selebritis lah ya, yang mereka berpura-pura jadi ODGJ atau apa yang di jalanan gitu ya. Dan they thought it's funny, which it's not funny at all. Karena mereka memanfaatkan kondisi orang dengan gangguan jiwa untuk benefitnya mereka, ya, untuk AdSense-nya mereka, untuk whatever-nya itu mereka, yang which is not ethical at all. Jadi menurut aku ini selain untuk yang bersangkutan yang akan kita somasi, juga untuk memberikan contoh kepada yang lainnya agar ini tidak terjadi pengulangan kembali. Karena kalau kayak seperti ini contohnya, kepercayaan diri saya ini mungkin bisa dilihat tangan saya agak sedikit gemetar sebenarnya ya, karena ada sedikit trigger juga membicarakan ini. Kepercayaan diri kita tentu akan turun ya, dan itu mengganggu pengobatan kita gitu. Kalau kita terus-terusan seperti ini, bagaimana kabar dengan kawan-kawan kita yang lain gitu. Ini aku aja nih yang ngomong sebagai aku punya komunitas yang sudah aku jadikan selama 8 tahun. Kita mewadahi orang-orang dengan borderline personality disorder. Bisa melihat aku jadi sosok figur yang sudah stabil dan pulih, bisa dibilang seperti itu. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, aku aja tuh cukup ke-trigger. Apalagi kalau kita membandingkan dengan yang sebulan, 2 bulan baru terdiagnose, gitu kan. Jadi saya rasa ya memang ini sebuah gerakan yang harus kita lakukan bersama sebagai sesama komunitas baik disabilitas mental ataupun disabilitas lainnya yang kita tergerak bersama-sama di sini. Begitu sih Mbak Yeni kalau menurut saya, dari saya untuk sementara. Ya, terima kasih banyak Mas Regi.